terkait dengan nafsu, karena bagaimanapun perjuangan paling berat di dalam hidup ini itu kan sebenarnya mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Jadi macam-macam nafsu itu apa saja, terus kemudian tolong sedikit diekspor soal semedi atau meditasi lah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai. Oke, langsung ya bahas nafsu ya. Nafsu itu ada kalau di Islam ada 7 mas. 7 itu nanti harus paham letaknya mas ya. Bukan cuma paham ada 7 nafsu sebutannya, tapi letaknya dan caranya masuk gitu ya. Nafsu pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah, kedua lawamah, ketiga mulamah, keempat mutmainah, kelima rodiyah, mardiyah, kamilah. Ya. Ada 7 ya? 7. Orang umum kan mengatakan cuma 4 ya? 4. Itu anasir itu mas. Oh iya. Iya, anasir api bumi itu. Ya, ini ya kalau ini nafsu. Nafsu ada 7 itu nafsu itu pernah kita singgung mas ya. Nafsu itu wujudnya adalah senang susah gitu ya. Senang susah, semua kaya miskin semuanya dikasih senang susah. Ya. Terus makna nafsu amarah itu apa tuh gitu ya. Nafsu amarah itu letaknya dalam nasut mas. Ya, kalau di anasir api itu. Nafsu amarah itu di alam nasut. Terus nafsu lawamah sama mulamah ini harus paham dulu. Nanti biar tahu yang kita tuju di mana. Lawamah sama mulamah itu letaknya di alam malakut. Malakut sama nasut alam makhluk, alam kegelapan. Amarah, lawamah, mulamah itu alam kegelapan. Terus sekarang keempat nafsu mutmainah. Mutmainah itu letaknya di titik kidir mas kalau orang Jawa ya. Orang Jawa di titik apa itu? Eter. Nah ya, titik eter. Kalau Islam di titik kidir. Nafsu mutmainah. Terus nafsu kelima rodiyah mardiyah. Nah, rodiyah mardiyah inilah yang kita cari mas. Rodiyah mardiyah itu letaknya bukan di alam nasut sama tetapi di alam suwung. Nah, di alam suwung itu nafsu rodiyah mardiyah. Terus alam setelah dari alam suwung turun ke alam lahut, alam dunia tapi bersama Allah. Yang dilihat Allah saja itu alam lahut, itu nafsu kamilah. Nafsu itu ada 7, yang 3 di alam kegelapan, alam makhluk, yang 3 di alam ilahiyah, alam ran gitu ya. Terus yang titik tengah itu mutmainah tidak masuk di alam ini. Mutmainah itu di titik pancar. Mutmainah. Yang kita cari kan titik rodiyah mardiyah. Tapi mereka tidak mau berusaha untuk masuk ke alam suwung, gitu toh. Padahal rodiyah mardiyah itu di alam suwung, gitu. Iya. Rodiyah itu apa? Kita ridho sama Allah. Kalau kita ridho, Allah nanti ridho mardiyah, diridhoi. Nah itu ridho itu apa toh? Senang pada senangnya gitu mas. Oh ini ketemu guru beneran sekarang. Ini pas ini ya TV Kejawen. Di promo boleh. Siap. Lanjut. Iya. Tapi ini yang susah itu waktu kita di alam nasut, nafsu amarah ya. Senang kita apa tuh nafsu amarah itu maknanya ya. Maknanya adalah senang sama wujud yang ada di dunia itu nafsu amarah. Senang sama wujud yang ada di dunia itu nafsu amarah. Nafsunya orang-orang syariat. Ya. Belum ada kerentak hati untuk senang sama Allah, belum ada. Orang syariat itu cuma ingin disenangi. Itu. Tapi belum bisa menyenangi. Nah, itu. Ingin disenangi. Sedekah ya biar Allah senang. Tapi bukan tidak bisa kita senang belum muncul. Nah, itu cintanya belum muncul. Belum muncul. Kalau nanti di
Rodiah Martiah di alam makrifat, alam suwung, baru muncul sedikit saja Allah sudah senang. Itu tandanya kita disenangi Allah kalau kita sudah senang sama Allah. Nah itu gampang toh tandanya kita sudah senang sama Allah, nanti Allah pasti senang karena senang kita datangnya dari Allah. Berarti tanda-tanda orang makrifat itu kesimpulannya apa kira-kira? Makrifat itu senang sama Allah. Nah itu sudah. Kalau belum bisa munculkan rasa senang sama Allah, berarti belum bisa. Nah, yang susah itu yang di ini, yang di anasiraki mas, orang torikoh. Orang ini anak-anak anasiraki itu di alam amarah itu dah. Terus nanti setelah amarah baru lawamah sama mulhamah. Lawamah itu apa tuh? Gitu. Kita harus paham benar itu. Lawamah itu nyesel. Oh senang saya keliru. Itu lawamah. Letaknya di alam malakut, kolbu kita, ya tubuh kolbu. Kalau anasirnya angin itu masih mubhar mabit, nggak ke air juga belum ke tanah. Itu mubhar mabit itu orangnya torikoh, itu masih mubhar mabit. Kalau sudah nyesel baru terilhami, itu nafsu mulhamah, terilhami, dapat pencerahan. Oh ini jalannya untuk kembali gitu, terilhami. Baru nanti nafsunya tenang, nafsu mutmainah. Itu nafsu mutmainah itu tidak masuk ke alam makhluk, juga tidak masuk ke alam ilahiyah, di tengah, tempatnya di tengah, fitir, anasir eter itu ya. Kalau di badan fuad ya, kolbu fuad ya, terus sagof, lubuk, sir, itu komplit ini ya. Terus kalau sudah di nafsu mutmainah baru nanti panggilan Allah baru muncul. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irji ila rabbiki radiyatan madiyah. Itu janatinya di mana? Itu janatinya ternyata di alam suwung. Ya. Harus makrifat dulu. Ya. Berarti logikanya begini Pak Nur. Saya suka sama seorang gadis, seneng, rindu, itu minimal harus sudah ketemu dulu. Ketemu. Iya nggak benar ya? Begitu pula dengan orang bermakrifat. Iya. Senang tapi mereka juga, dia juga harus senang sama jenengan. Ridho meridhoi, itu. Rodiah Martiah. Supaya ketemu tadi harus berproses mencari suwung. Benar mas. Jalan mencari suwung. Nah, jalan mencari suwung sekarang itu jalannya adalah kalau kita diajari ada guru dua ya, Nabi Khidir sama Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu cari alam sunnah ke gua. Ini jangan sampai di bid'ah-bid'ahan ya. Ini masalahnya Kanjeng Nabi juga begitu. Cari suwung itu ternyata ke Gua Hira ya. Saya cari suwung ketemunya di Gua Klothok gitu ya. Ketemu ajarannya ajarannya Abu Barada di Gua Klothok. Lah ini yang indah mas. Semedinya Nabi itu bukan cuma terus titik mutmainah ya. Titik mutmainah, titik ketenangan. Sudah lepas dari senengnya makhluk, mutmainah, lepas senengnya makhluk tapi belum masuk ke alam ilahiyah, itu mutmainah, masih dipancar, wes tenang gitu saja. Kalau tenang, yang dicari orang semedi bukan tenangnya diri mas, tapi tenangnya bersama Allah, senangnya bersama Allah. Nanti kalau tenang diri terbalik lagi ke alamnya makhluk ya sumpah lagi gitu, sumpah lagi. Oh saya sudah tenang, nanti terus kerja lagi, ya sumpah lagi. Belum ketemu, ya. Kalau pengen ketemu ya harus itu tadi masuk ke alam surat ya Martiah itu. Ya. Ini indahnya itu Islam sama Hindu ya.
Islam sama Hindu itu caranya sama mas. Orang-orang Thariqah untuk masuk ke mutmainah itu bagaikan orang tawaf itu mas. Tawaf itu jalannya berbalik jarum jam, bukan ikuti arah jarum jam. Orang tawaf itu kalau senangnya dunia itu mengikuti arah jarum jam, tapi untuk melonggarkan itu berbalik. Orang tawaf itu berbalik. Orang Hindu itu candinya juga begitu. Candi yang paling bawah itu cara bacanya mengikuti jarum jam, tapi kalau yang kedua Thariqah itu berbalik jarum jam. Nah, itu sama toh. Mbu Barado sama saya Dulur Sejarah itu memang orang-orang makrifat, kita tinggal mengikuti. Nah itu kalau sudah di titik mutmainah, ya nanti Allah menghampiri sendiri, bukan kita yang masuk, tapi Allah yang menghampiri, dipanggil, masuklah ke sini gitu. Yang indah itu irji'i ya Tuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki. Bukan walaupun kita laki tuh sebenarnya perempuan mas. Irji'i ila rabbiki kepada Tuhanmu. Tuhan perempuan itu yang disebut. Kenapa kok perempuan? Itu orang Jawa itu yang pahami. Saya pahamnya karena diajari Mbu Barada. Itu bumi sama angkasa itu kan ibu pertiwi, bapak angkasa gitu kan. Nafsu kita itu ibu, nafsu itu kita itu dari inti sel itu ibu. Makanya irji'i ila rabbiki, inti sel. Kalbu kita dari inti sel ini ibu, bapaknya di Indonesia angkasa begitu. Makanya bukan ila rabbika, bukan ila rabbiki, ila rabbiki gitu, kepada Tuhanmu, tapi Tuhan yang disebut perempuan bukan laki. Nah itu indah tuh di sana. Ternyata yang menemukan ini bukan orang Arab, itu ternyata orang Jawa. Ibu pertiwi bapak angkasa itu. Caranya masuk itu kita lepas dulu senang kita dari alam makhluk, masuk ke alam titik badan fuad, nafsu mutmainnah. Setelah di situ baru masuk ke alam jabarut. Kalau nanti di titik pancer terus balik ke alam makhluk, ya sumpah lagi, nggak bisa makrifat, nggak bisa ketemu. Harus masuk ke alam jabarut, ketemu Allah, ketemu alam suwung. Ya nggak ada makhluk, cuma Allah saja di sana. Ya nggak ada makhluk. Yang sering diajarkan kan ini, setelah tenang ya sudah balik lagi, setelah balik lagi, oh sumpah lagi, nggak bisa makrifat. Ya, yang diajari kan itu. Seharusnya masuk ke alam suwung. Alam suwung, setelah alam suwung baru turun dari langit sabtuju, baru turun ke alam dunia dengan Allah. Yang tampak cuma Zatullah. Itu seharusnya ngajari sama mas, semuanya sama caranya, entah kejawen, Hindu, Buddha, Kapitayan, terus dulu ada Kasunyatan, itu semuanya sama. Ya, itu indahnya di situ. Indahnya kita harus masuk ke alam suwung. Kalau di alam nafsu amarah, itu geger terus mas. Yang dimunculkan kayak sekarang ini geger ini karena nafsunya nafsu amarah. Terus ketemunya malaikatnya malaikat yang atid. Nah itu dimunculkan sama malaikat atid. Ya geger, orang tampak baik pun akhirnya jelek. Gitu. Yang jadi neraka siapa? Yang masuk neraka? Yang mandang itu tadi, bukan yang dipandang. Ya. Kalau nggak sama-sama dirinya selalu salah. Iya. Diambil sisi negatifnya terus. Iya. Gitu. Mau dikira cuma satu kelompok yang masuk surga mas. Wah, dikira kelompoknya mereka. Surga itu bukan di situ kok. Surga itu mau Allah kok. Semuanya bisa masuk ke sana. Iya, asalkan ada niat ke sana. Allah pasti kasih jalan. Iya, di Quran juga udah jelas kok. Ya, Islam, Nasrani,
Oh iya. dan lain Ah. sebagainya, dari Ah. ayatnya itu semuanya akan ah. bisa masuk ke surga. Dan teman-teman nanti bisa nyari Yang penting sendiri lah. percaya Allah sama hari akhir. Betul itu, ya. Iya. Ada ayat itu, Iya, ada. dan ayat itu membuat mata kita terbelalak. Buka Al-Baqarah 62 Mas tadi. Oh gitu ya. Nah. Selama ini kita menganggap hanya Iya, agama kan. kita saja yang akan diterima sama Allah, tapi ternyata di Quran sendiri udah terang benderang. Iya. Makanya terus Jalaluddin Rumi Mas. Saya bukan Muslim, saya bukan Nasrani. Betul. Saya agama saya ada agama cinta. Cinta. Ya makanya Iya, iya. puncak pencapaian orang beragama atau berspiritual itu kalau berkaca dari quote-nya Jalaluddin Rumi tadi adalah ya ajaran welas asih, Nggih. cinta dan kasih Iya, sayang. iya, Gitu. kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang itu sebagai manifestasi ketika kemudian orang sudah melewati fase suwung atau sampai pada makom ma'rifah. Iya. Memandang sesuatu apapun mau baik mau buruk ya dengan cinta Iya. dan kasih sayang. Itunya ketemunya Nur Muhammad sama Nurullah tadi loh. Ah. Nah itu nanti wujudnya adalah cinta kasih sayang. Luar biasa banget pencerahannya, Iya. sangat menginspirasi teman-teman. Iya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton. Saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.